Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Benarkah barak militer akan membereskan permasalahan anak-anak yang bermasalah di Indonesia? Atau justru nanti setelah keluar dari militer, Indonesia akan memiliki banyak calon-calon atlet binaraga, kan begitu, karena mereka push up, sit up setiap harinya di sana ya. Kita akan bahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada siapa saja, Andi Kumala? Ya, ada Ibu Retno Listiarti, praktisi pendidikan. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Kemudian juga ada Mas Muhammad Iqbal, psikolog Universitas Paramadina. Selamat pagi, Mas Iqbal. Assalamualaikum, Mas Iqbal. Kemudian tersambung juga via Zoom ada Bapak Hasbul Ahmad, anggota DPRD Jabar. Selamat pagi, Pak Hasbullah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Saya mau ke Pak Hasbullah terlebih dahulu. Pak Hasbullah, apa yang membuat Anda merasa perlu untuk mendukung kebijakan dari Deddy Mulyadi ini melakukan pembinaan militer kepada anak-anak nakal? Halo, suaranya ke sini, Mbak. Baik. Pak Hasbullah, apakah sudah mendengar? Ya, Pak Hasbullah. Kami ingin tahu apa sebenarnya alasan Anda mendukung kebijakan dari Deddy Mulyadi ini untuk melakukan pembinaan anak-anak nakal di barak militer. Ya, baik, Mbak. Makasih. Tentu menjadi fakta realita hari ini bahwa anak-anak remaja kita, khususnya yang sekolah tingkat SMP, SMA, itu budi pekerti dan karakternya memang berbeda ya dengan zaman dulu waktu saya sekolah. Terjadinya banyak tawuran dengan senjata tajam, kriminal lainnya gitu. Itu saya kira menjadi salah satu alasan kenapa Pak Gubernur Jawa Barat untuk mengkarantina mereka di basis militer agar mereka juga kembali menjadi kepribadian yang baik, punya karakter dan punya perilaku yang baik, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi terhadap di rumah tangga. Karena kan menjadi realita juga, Mbak, bahwa hari ini orang tua agak kesulitan mendidik anak gitu. Ketika orang tua menasihatin anak, satu kalimat mungkin dibantah juga dijawab juga bisa 7 sampai 8 kalimat. Jadi saya kira ada pergeseran nilai di anak-anak sekarang itu tentang perilaku dan budi pekerti ya, terutama karakternya yang hilang menurut saya gitu, Mbak. Baik, Pak Hasbullah, kami juga penasaran, Pak, apa yang kemudian menjamin jika anak-anak bermasalah ini setelah dididik secara militer akan keluar menjadi pribadi yang lebih baik? Ya tentu kita berharap bahwa posisi program ini juga bisa melahirkan anak-anak yang berkarakter ya, Mas. Paling tidak berbudi pekerti lah. Bayangkan ada anak sekolah setingkat SMA yang berani menantang guru di dalam kelas gitu. Jadi menurut saya kita butuh bonus demografi di Republik ini, generasi-generasi muda yang potensi gitu, yang kemandirian, yang tumbuh dengan karakter dan punya perilaku budi pekerti yang baik. Tetapi tidak ada artinya juga bonus demografi ini jika sebagian besar remaja kita mereka hilang karakter dan kepribadian yang baik sehingga mereka tidak mandiri gitu. Nah, program ini menurut saya ini kan langkah pertama, gelombang pertama yang dilakukan oleh Pak Gubernur di Purwakarta ya, sebanyak 39 orang. Tapi saya sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat di Komisi 5 bidang pendidikan mungkin akan menyarankan kepada Pak Gubernur agar program ini juga dibakukan. Sebaiknya memang ke depan itu diklasifikasikan, kalau SMP ya SMP, SMA, SMA, supaya mereka juga bisa lebih fokus berinteraksi dengan sesama sama lainnya gitu. Dan yang menarik, Komisi 5 itu hari Jumat kemarin kunjungan ke SMA Taruna di Cimahi. BNI Adriansa itu menyampaikan bahwa SMA Taruna ini juga bisa dijadikan sebuah candra di muka, tidak hanya bagi anak-anak berprestasi di Jawa Barat, tetapi bagi anak-anak yang bandel pun mereka siap mendidik gitu. Nah, kalau di barak militer kan udah terkesan memang itu basis militer, tapi kalau di SMA Taruna Nusantara itu memang sekolah belajar kurikulum nasional, tetapi ada kurikulum khusus yang bisa mendidik anak itu disiplin, punya kepribadian dan tangguh ya. Karena sebagian besar Akmil, Akpol kan rekrutmennya dari SMA Taruna. Nah, tapi memang problemnya kalau kita titipkan secara permanen pun ke sana, memang problemnya adalah
fasilitas baraknya kurang. Tentu Pak Gubernur bisa melakukan hibah vertikal ya kepada SMA Taruna di Cimahi untuk membangun gedung barak agar secara permanen ini dibakukan saja menurut saya, bahwa setiap tahun di 27 kota kabupaten anak-anak yang nakal, ya selain berprestasi ya, anak-anak berprestasi juga anak-anak yang nakal juga bisa ditampung di SMA Taruna Nusantara yang keberadaannya di Cimahi, di Jawa Barat gitu. Selain di Magelang dan Malang juga ada di Cimahi. Dan Pak Brigjen TNI Ardiansyah juga membuka diri agar keberadaan sekolah Taruna Nusantara di Jawa Barat bisa membawa efek perilaku kurikulum ya, terutama muatan lokal kepada SMA-SMA SMK lain di luar sana ya, mendidik perilaku berkarakter gitu Mas. Saya kira ini juga tawaran yang bagus ya dari Pak Brigjen TNI Ardiansyah di SMA Taruna Nusantara. Karena kalau di barak militer itu kan kesannya anak-anak itu kan walaupun saya tahu bahwa pasti akan ada perbedaan perlakuan antara pendidikan militer Tantama Bintara dengan anak-anak sekolah, pasti berbeda lah. Mereka juga pelatih-pelatih di sana juga akan berbeda. Tapi kan kita akan lebih bagus kalau program ini dibakukan saja menurut saya menjadi program kelas tahunan yang bisa kita kerjasamakan. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Hasbullah. Saya mau minta tanggapan dari Ibu Retno. Sebagai praktisi pendidikan, apakah sudah sedarurat itu anak-anak nakal perlu dibina secara militer? Sebenarnya anak-anak nakal yang didefinisikan tadi ya, ada yang istilahnya tawuran, narkoba, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengarah tadi ya pada kekerasan, itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mulai dari pasal 69 ke belakang, itu sebenarnya ada yang disebut dengan perlindungan khusus anak. Itu anak-anak itu, semua itu. Sudah ada. Dan di dalam penanganan, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketika anak memang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, dan dia misalnya dihukum sekalipun, itu juga ada penanganannya. Nah, penanganan mereka ini adalah menggunakan basis yang kita sebut dengan balai rehabilitasi. Jadi kayak narkoba ada balai rehabilitasinya, sebenarnya anak-anak ini pun ada. Itu di bawah Kementerian Sosial, kemudian Dinas-Dinas Sosial, dan di seluruh Indonesia ada. Nah, mereka pendekatannya ini tidak militeristik gitu ya, tidak kemudian tentara-tentara ini ikut melakukan, tidak gitu. Mereka pun sama diinapkan, mereka punya rutinitas pagi, bangun, belajar, kemudian juga termasuk anak-anak yang terlibat terorisme itu semua ada gitu. Dan biasanya polisi itu kalau menitipkan tahanan anak karena mereka nggak punya misalnya tahanan anak di kantornya, itu juga ke balai ini. Jadi di sini tuh ini menurut saya kurang tepat dan problematik ketika memasukkan anak-anak yang kategori nakal, tapi kalau bagi saya itu anak-anak yang berperilaku tidak tepat gitu ya. Nakal ini adalah stigma juga. Anak-anak ini kemudian misalnya keluar kan, apalagi nih TV juga banyak ya, media foto-foto saya lihat juga banyak di online, itu juga kan anak-anak ini juga kena stigma. Oh, ini yang anaknya nakal. Karena gitu. kan mereka bisa saja setelah masuk ke situ, ke dalam barak, justru secara materi pendidikan tertinggal karena kan tidak mendapatkan materi pendidikan yang memang cukup. Dibilang katanya gurunya datang, itu menurut saya juga sulit. Saya pernah jadi guru ya, dan kalau kami misalnya murid kami di situ berapa orang, sementara kami harus melayani begitu banyak anak di sekolah, lalu kita suruh datang, problematik juga itu. Ada bagi penanganan karena dibilangnya kan gitu. Nah, ini ada dari 39 15 sekolah, berarti ada 15 guru yang akan ke anak-anak ini. Lalu misalnya dibangun gini, oh ya guru per mata pelajaran, terus dari sekolah yang berbeda ini gantian. Itu menurut saya juga kurang tepat, karena sebenarnya anak-anak ini, dan bagaimana dengan Kemendikbud, kan ini data Dapodik, ini anak nggak masuk-masuk gitu ya. Lalu apa nih kategorinya apa? Lalu tadi kan dibilang 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pasti sangat tertinggal. Dan sekarang kasusnya misalnya nih, anaknya udah kelas 12 misalnya SMA ya, sudah mau lulus terus kedapatan nih melakukan tindak pidana misalnya, atau terkategorikan tawuran, lalu mereka udah mau lulus juga gitu. Bagaimana dengan penyiapan mereka ujian dan lain-lain? Menurut saya sih sebenarnya gunakanlah aturan yang ada, karena kalaupun kemudian dinas-dinas di sosial daerah atau di kabupaten-kabupaten atau di wilayah Provinsi Jawa Barat belum maksimal, maka harusnya ini dievaluasi. Lalu berikutnya lagi adalah ketahanan keluarga. Karena anak-anak ini begitu balik lagi ke rumah, tapi rumahnya juga tidak berubah dalam arti pengasuhan keluarga, itu juga tidak akan ini, karena anak-anak yang nakal
biasanya bermasalah pada pengasuhan. Dan itu berangkat dari keluarga. Misalnya dia umurnya 15, udah 15 tahun udah karakternya kebentuk, tiba-tiba mau diubah secara militeris. Menurut saya agak berat begitu ya. Berat juga. Kalau ada tanggapannya, keluarga juga salah satu peran penting ternyata. Ya, saya sebagai psikolog, akademisi mengapresiasi lah upaya-upaya kepala daerah untuk membenahi, menata daerahnya masing-masing. Tetapi memang saya baca riset-riset jurnal, memang ada beberapa negara mempraktekkan ini. Dan dampaknya ada, tapi nggak lama katanya. Itu yang minimal 6 bulan sampai 36 bulan. Seberapa efektif dampaknya? Ya, makanya karena kalau dia pulang, tadi kemarin bilang, ketika dia pulang, dia ketemu lagi ekosistem yang sama, dia akan kembali lagi. Bahkan mungkin dia merasa lebih kuat lagi. Apalagi barak TNI, kan TNI Polri kita oknum masih sering tawuran juga nih. Jadi, saya kira memang di situ ada masalah juga ya. Jadi takutnya bertemu juga dengan sesama pelaku tawuran di situ ya. Betul. Jadi harusnya tadi saya solusi bagus jalan tengah tadi SMA Taruna Nusantara di Cimahi. Nah, itu saya kira mungkin lebih tepat. Karena apa? Karena di situ sudah ada iklim ekosistemnya. Jadi, dan institusi pendidikan. Pendidikan. Dan kalau kita ingin mengurangi tawuran, pertama cek dulu kenapa tawuran. Tawuran itu kalau dalam riset saya pribadi itu ada gangsternya. Ada yang terorganisir, ada gengnya, ada hubungan sama narkoba, ada hubungan sama miras, ada yang mensuplai senjatanya, ada yang mendistribusikannya. Yang kedua, ini broken home, perceraian tinggi, wajar tawuran tinggi. Nah, makanya angka perceraian harus ditekan. Yang ketiga, tidak semua anak nakal itu nggak punya masa depan. Harus dibedakan orang yang kecanduan game sama orang yang tadi gemulai tadi katanya sama yang tawuran. Ini beda. Kalau orang anak kecanduan game, maka Jawa Barat harus punya pusat rehabilitasi adiksi internet. Nah, itu penting gitu. Nah, jadi, kategori nakalnya itu yang kategori bagaimana? Ini harus kita lakukan. Karena anak nakal nih dalam berbagai kasus banyak sukses juga ketika dewasanya gitu. Jadi nakalnya apa? Oke, tawuran. Nah, kalau tawuran itu sudah kriminal. Harus berarti anak yang pelaku kriminal gitu loh. Jadi harus definisinya dirapikan ya. Yang kedua buat payung hukumnya ya. Jangan sporadis ya, karena masyarakat kita trauma nih dengan yang cerita-cerita begini nih. Nanti di awal-awal ya rame, nanti habis itu hilang. Harus berkesinambungan ya. Berkesinambungannya sistematis. Libatkan para ahli ya. Kita duduk bersama bangun sistem. Karena memang di beberapa negara, di Malaysia saya kebetulan 7 tahun tinggal di sana, ada namanya program Khidmat Negara. Jadi dan itu direkomendasikan oleh guru BK, siapa-siapa yang cocok. Berarti rekomendasi dari sekolah. Sekolah melihat, nah ini kurang disiplin, ini lemah, ini ikutin. Nah, itu pun di masa libur. Di masa libur mereka buat program, ada baksosnya, ada mereka ikut polisi nata keamanan. Tapi apakah kemudian sistem tersebut bisa diterapkan? Mengingat ini kan kalau anak-anak zaman sekarang bahasanya Gen Z. Kalau mungkin zaman dulu yang digebukin bapaknya itu kuat-kuat saja. Apalagi kan anak Gen Z sekarang dipukul pakai penggaris, viral, gurunya yang bermasalah. Ini lebih pendekatannya lebih soft harusnya. Pendidikan karakter tidak cukup hanya sebentar. Itu perlu, makanya isu konten tentang sekolah Garuda namanya ke depan, sekolah boardingnya itu penting saya kira. Saya kira memang boarding salah satu solusi. Karena boarding ini mereka 24 jam, mereka memiliki kurikulum yang rapi, jelas, sistematis, disiplin penting. Tetap ya dilatih oleh teman-teman dari militer boleh. Tetapi jangan jadikan barak itu sebagai candri di mukanya. Karena mereka tidak semuanya minat jadi militer. Pakemnya ya. Kecuali orang yang suka militer. Baik, tapi dari sisi psikologi apakah ada nih jurnal-jurnal penelitian yang membuktikan bahwa dengan pendidikan militer ini bisa memberikan efek jera atau hanya kepatuhan sesaat? Betul, saya baca tapi nanti aja. Oke, Mas Iqbal. Udah semangat banget nih Mas Iqbal ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.